Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mereview sebuah jurnal yang judulnya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pokok bahasan makhluk hidup dan proses kehidupan melalui media gambar kontekstual pada siswa. Nama jurnal IPA, volume dan halaman, volume 3 nomor 4, halaman 1 sampai 17, tahun 2013-2014, penulis Surahman, Ishak Paudi, dan Dewi Tureni, reviewer Mutiara, tanggal review 2 Desember 2021. Latar belakangnya, pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Warisan sosial merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, merupakan alat bagi manusia untuk pengembangan manusia yang baik dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. IPA adalah sebuah mata pelajaran di sekolah dasar. IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Dari segi istilah, IPA berarti ilmu tentang pengetahuan alam. Pengetahuan alam itu sendiri sudah jelas artinya tentang pengetahuan alam semesta dan seluruh isinya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang materi makhluk hidup dan proses kehidupan, dan juga memotivasi siswa agar mengembangkan minat siswa dalam belajar IPA. Untuk lebih mempermudah siswa memahami, maka digunakan media gambar kontekstual pada siswa. Permasalahannya, aktivitas yang ditunjukkan siswa pada pembelajaran IPA masih rendah, seperti kurangnya minat siswa dalam mengulang pelajaran ketika di rumah. Pada umumnya, siswa cenderung pasif, hanya menerima yang disampaikan guru tanpa bisa mengeluarkan pendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Hal ini dikarenakan siswa merasa jenuh dengan pembelajaran IPA yang disajikan dengan menyalin, kemudian menjelaskan. Siswa merasa pembelajaran tentang alam yang bersentuhan dengan mereka terasa abstrak, karena setiap pembelajaran siswa harus menghayal, membayangkan apa yang dijelaskan guru. Hal ini membuat siswa kurang semangat dalam belajar, sehingga nilai yang diperoleh siswa di bawah standar. Metodologi penelitian ini menggunakan tindakan kelas yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan data secara lisan maupun tulisan dari aktivitas subjek selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian pada pelaksanaan tindakan siklus 1 terlihat pada aktivitas guru pertemuan pertama dan kedua berada pada kategori kurang. Terlihat dari skor yang diperoleh guru 36 ketika dihitung persentase aktivitas guru diperoleh sebesar 60%. Dari aktivitas guru pertemuan kedua siklus 1 diketahui aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan dari pertemuan pertama. Ada pertemuan pertama skor diperoleh siswa 25 dan persentase aktivitas mereka 62,5%. Sedangkan pada pertemuan kedua ini, skor yang diperoleh 28 dengan presentasi keaktifan siswa 70%. Dan terlihat dari skor yang diperoleh guru sebesar 48 dengan presentasi aktivitas guru sebesar 80%. Pada pertemuan kedua, siklus 2, aktivitas guru kembali memperlihatkan kemajuan yang baik. Terlihat bahwa skor yang diperoleh guru dalam siklus kedua 42 ketika dihitung nilai presentasi aktivitas guru diperoleh presentase sebesar 88,3%. Siswa juga mengalami kemajuan dari hasil observasi aktivitas siswa siklus 2 pertemuan pertama, skor yang diperoleh siswa 32 dengan presentasi 80%, sedangkan pada pertemuan kedua, skor yang diperoleh 36 dengan presentasi 90%. Kelebihan jurnal ini, pendekatan yang dilakukan sangat bagus sehingga tujuan yang diharapkan bisa berjalan lancar. Dengan menggunakan media kontekstual, membuat nilai siswa naik secara perlahan dan membangkitkan minat belajar siswa. Kekurangan jurnal ini, pendataan dengan menggunakan tabel lengkap harus menambah ketelitian dalam menulisnya, sehingga ditakutkan jika ada kesilapan dalam penulisan akan membuat susah, maka menyusunnya dan mengurutkannya dari awal.